Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usama Abdul Aziz. Di sini saya akan menjelaskan program saya yang berisikan routing menggunakan OpenStreetMap, routing terdekat, dan juga routing alternatif dari rute terdekat yang sudah didapatkan menggunakan algoritma Dijkstra. Di sini saya sudah membuat programnya. Nanti saya akan menjalankannya di depan Anda secara langsung. Tapi sebelum masuk ke programnya, saya akan menjelaskan sedikit kalau konsep dasar dari program ini adalah menggunakan teori graf dan pemetaan berbasis data OpenStreetMap. Representasi jalan sebagai graf, jalan dan persimpangan dapat direpresentasikan sebagai graf berbobot, di mana node atau simpul mewakili persimpangan jalan atau titik penting. Edge atau tepi mewakili ruas jalan antara dua simpul. Dan ada bobot atau weight dapat berupa panjang jalan, waktu tempuh, atau parameter lainnya yang dapat mempengaruhi. Untuk mendapatkan data jalan ini digunakan OpenStreetMap melalui library OSMNX. Algoritma Dijkstra digunakan pada program ini untuk mendapatkan jalur terpendek. Algoritma Dijkstra digunakan untuk mencari jalur terpendek dalam graf berbobot ini dengan bekerja dengan beberapa cara, yaitu memulai dari node awal dan beri jarak 0 padanya. Semua node lainnya diberi nilai tak hingga sebagai jarak awal. Setiap iterasi memiliki node dengan jarak terpendek yang belum diproses. Memperbarui jarak ke node tetangga jika ditemukan jalur yang lebih pendek. Proses ini berlanjut hingga mencapai node tujuan atau semua node sudah diproses. Algoritma Dijkstra sendiri memiliki kompleksitas waktu O dan kurung V plus E log V, di mana V adalah V melambangkan jumlah node atau simpul, dan E melambangkan jumlah edge atau tepi. Nah, sini kita bisa melihat ini adalah bagian dari program yang sudah saya running sebelum melakukan rekaman, tapi potongan program lainnya belum saya running sama sekali. Hanya ini, yaitu instalasi library yang dibutuhkan, yaitu OSMNX, NetworkX, dan Matplotlib. OSMNX sendiri sudah saya mention sebelumnya untuk mengambil, memanipulasi, dan visualisasi data jaringan jalan dari OpenStreetMap atau OSM, dan NetworkX untuk membuat dan menganalisis struktur jaringan graf, termasuk pencarian jalur terpendek. Dan Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi graf jaringan jalan. Ketiga pustaka ini harus diinstal terlebih dahulu biar program bisa dijalankan. Seperti yang kalian lihat, pustakanya sudah diinstal untuk mempersingkat waktu. Nah, setelah berhasil diinstal, ini adalah potongan program pertama yang akan saya jalankan. Seperti yang bisa dilihat, belum saya running. Kita running bersama potongan program ini. Kita tunggu sebentar. Oke, sudah selesai. Nah, apa sih potongan program ini? Pertama ada import library yang sudah kita install sebelumnya. Ada OSMNX, ada NetworkX, ada Matplotlib. OSMNX mengimport pustaka OSMNX dan berikan alias aux untuk kemudian pemanggilan fungsi. Sementara import networks ASNX mengimport pustaka networks dan memberikan nx untuk mempermudah akses fungsi-fungsinya. Dan import Matplotlib pilot as plt mengimpor matplotlib.pilot dengan alias plt untuk plotting visual nantinya. Nah, selanjutnya ini ada koordinat. Saya lupa menjelaskan kalau program ini saya melakukan routing di kota New York, lebih spesifiknya di daerah Times Square. Ini adalah latitude dan longitude Times Square New York, dengan latitude 407580 dan longitude
negatif 739855. Sini merupakan titik tengah yang digunakan untuk mengambil data jaringan jalan dari OpenStreetMap. Jadi ini adalah titik tengah dari jalan yang kita ambil, dari data yang kita ambil. Nah, selanjutnya ada ini ambil data jalan dalam radius 500 meter. Fungsi OX graph from point mengambil data jalan dengan jaringan jalan OpenStreetMap berdasarkan koordinat tertentu. Parameter latitude longitude menunjukkan titik pusat lokasi yang ingin diambil. Dist sama dengan 500 adalah radius pencarian dalam 500 meter dari titik pusat. Network types walk hanya mengambil jalan yang cocok untuk pejalan kaki atau bisa dilalui oleh pejalan kaki. Hasil G adalah objek graf berbasis jalan, di mana node atau simpul merepresentasikan persimpangan atau titik-titik tertentu pada jalan, dan edge atau tepi merepresentasikan jalan yang menghubungkan dua node tersebut. Selanjutnya ada plot jaringan jalan untuk menampilkan jalan yang sudah kita ambil datanya. Nah, ini sebentar. Ini adalah yang kita gunakan untuk mengambil jaringan jalan, untuk memvisualisasikan, menampilkan. Pertama ada plt.subplot fixed size 8,8 buat plot dengan ukuran 8 x 8 inci. Ox dot plot underscore graph kurung g, x sama dengan rx, node underscore size sama dengan 10, edge line new width sama dengan 0,8, bg color white. Itu apa? Itu untuk memvisualisasikan jaringan jalan. Node atau simpul ditampilkan sebagai titik dengan ukuran 10, edge atau sisi atau tepi jalan digambar dengan ketebalan garis 0,8 dengan latar belakang warna putih. Seperti yang bisa kita lihat, ini adalah outputnya. Kita mengambil jalan atau data Times Square New York dengan radius 500 meter dari titik pusat. Nah, ini adalah potongan codingan kedua. Belum saya running juga, akan saya running. Oke, outputnya sudah ada. Nanti akan saya lihat setelah menjelaskan potongan kode ini. Dimulai dari sini. Ada start chord, chord dan end chord. Apa sih start chord dan end chord? Nah, di sini saya ingin melakukan routing dari Times Square menuju Rockefeller Center. Ini adalah koordinat Times Square dan ini adalah koordinat Rockefeller Center. Karena ini adalah start chord, itu maksudnya adalah start koordinat atau koordinat awal, dan ini adalah koordinat akhir atau tujuan saya nantinya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan potongan codingan ini. Start node sama dengan ox.distance.nearest, score node y dan kurung x, x sama dengan start chord dan kurung 1, y sama dengan start chord dan kurung 0, end node sama dengan ox.distance.nearest underscore node dan kurung g, xn chords dan kurung 1, y n chords dan kurung 0. Apa sih maksudnya sintaks itu? Nah, fungsi ox dot distance nearest node mencari node terdekat dari titik koordinat, parameter x untuk menunjukkan longitude dari koordinat, dan y untuk latitude dari koordinat. Output dari start node menunjukkan node terdekat dari Times Square, dan end node node terdekat dari Rockefeller Center. Selanjutnya ada hitung jalur terpendek menggunakan algoritma Dijkstra. Shortest path sama dengan nx dot shortest underscore path dan kurung g sama g, shortest
sama dengan start node, target sama dengan end node. Wait length. Nx dot shortest path itu apa? Mencari jalur terpendek antara dua node. Dengan parameter source sama dengan start node atau node awal, sumber, target atau tujuan. Node tujuannya adalah end node. Wait length menggunakan panjang jalan sebagai bobot. Untuk kenapa kita menggunakan panjang jalan sebagai bobot? Agar kita bisa menemukan jalur terpendek. Untuk menjadi prioritas kita dalam menemukan jalur terpendeknya. Nah, selanjutnya ini kita melakukan visualisasi. Fig, ax sama dengan plt.subplot dalam kurung fig size kurung 8,8 ox.plot score graph root dan kurung g, shortest path, ax sama dengan ax, root underscore line width sama dengan 2, node size 10 background color white. Fungsi ox plot underscore graph root digunakan untuk menampilkan jalur terpendek yang sudah ditemukan. Jadi kita menggunakan jalur terpendek yang kita temukan untuk kita tampilkan. Dan ini print start node dan kurung start node, end node dan kurung end node itu menampilkan ID node awal dan node tujuan. Ini adalah jalur terpendek dan tersingkat yang bisa kita gunakan jika kita pergi dari Times Square New York menuju Rockefeller Center. Nah, ini adalah potongan program terakhir. Saya akan yang dimana potongan program ini adalah menjelaskan jikalau jalur terpendek tadi yang sudah kita dapatkan, jalur terpendek ini terdapat halangan nih. Ini kan jalur utama, jalur terpendek terdapat halangan, entah apapun itu halangannya, kita mencari jalur alternatifnya. Saya akan running saja, kita tunggu sebentar. Sudah selesai. Nah, tambahkan penjelasannya. Pertama dari ini, melakukan simulasi blokade jalan. Block edge sama dengan shortest path length, shortest path length 2/1 itu, terus ada G modified sama dengan G copy, G modified dot remove edge dan kurung star block underscore edge. Itu maksudnya menentukan jalan yang akan diblokir, mengambil jalan di tengah jalur awal dengan shortest path length, shortest path itu, lalu menghapus jalan tersebut dari graf menggunakan G modified dot remove edge. Selanjutnya ini ada try and accept. Ini ada coba cari jalur alternatif setelah pemblokiran sudah dilakukan. Dimana blok try dan escape itu jika ada jalur alternatif maka jalur tersebut akan dihitung dan divisualisasikan, tapi jika tidak ada jalur alternatif akan muncul pesan tidak ada jalur alternatif. Nah, kita lihat saja outputnya. Ini dia, seperti yang bisa kita lihat, jalurnya berbeda antara jalur sebelumnya, jalur utama, jalur tersingkat, dan jalur alternatif ini. Jadi jika di jalur sebelumnya itu terjadi pemblokiran jalan misalkan, ini adalah jalur alternatifnya. Tapi dalam program ini jika tidak ditemukan jalur alternatif maka keluar di print, keluar output pemberitahuan kalau tidak ada jalur alternatif lain yang tersedia setelah pemblokiran jalur utama dilakukan. Oke, mungkin segitu saja penjelasan saya dari program ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.